Oke, selamat datang di kursus pengantar logika dan berpikir kritis. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang pernyataan yang bukan pernyataan dan argumen. Pernyataan didefinisikan sebagai kalimat yang bernilai benar atau salah. Misalkan, Osamu Dazai lahir pada tahun 1929. Belanda menjajah Indonesia selama 300 tahun lebih. Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Nah, itu adalah sebuah pernyataan, bisa benar atau salah. Nah, tetapi tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Contohnya, kalimat perintah dan kalimat tanya tidak termasuk ke dalam pernyataan. Misalkan, apakah hukum Newton ditemukan oleh Isaac Newton? Bagaimana cara kita membuktikan proposisi ini? Andi, tolong bersihkan halaman depan. Kalimat-kalimat tadi tidak termasuk ke dalam pernyataan. Dua kalimat pertama merupakan kalimat tanya dan kalimat terakhir adalah kalimat perintah. Nah, kita bisa mengelompokkan beberapa pernyataan dan mungkin itu bisa dikatakan sebagai argumen. Kenapa saya menggunakan kata mungkin? Karena tidak sekumpulan pernyataan acak dapat kita anggap sebagai argumen. Contohnya dua pernyataan yang kalian lihat di slide ini. Osamu Dazai lahir pada tahun 1929. Belanda menjajah Indonesia selama 300 tahun lebih. Ini bukan suatu argumen. Jadi, argumen adalah sekumpulan pernyataan dengan ada satu pernyataan yang didukung oleh pernyataan lain. Nah, premis adalah pernyataan yang mendukung kesimpulan. Jadi, pernyataan-pernyataan yang mendukung kesimpulan disebut sebagai premis. Sedangkan pernyataan yang didukung oleh premis disebut sebagai kesimpulan. Jadi, argumen memiliki struktur premis dan kesimpulan. Berarti, kalau kita ingin mengidentifikasi apakah sekumpulan pernyataan itu merupakan argumen, kita lihat apakah ada pernyataan yang berperan sebagai premis dan apakah ada pernyataan yang berperan sebagai kesimpulan. Nah, contoh argumen sederhana seperti ini. Semua manusia adalah fana. Socrates manusia. Oleh karena itu, Socrates fana. Nah, itu adalah salah satu argumen yang kalau dalam kursus nanti disebut sebagai argumen yang valid. Itu akan kita bahas di beberapa video selanjutnya. Oke, saya rasa bagian pertama cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita merubah suatu argumen ke dalam bentuk standarnya, lalu membahas tentang perbedaan di antara penjelasan dan argumen.